Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah ke-14 untuk mata kuliah ekonomi makro. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian. Jadi kuliah hari ini dilaksanakan dengan metode asinkron, sehingga mahasiswa diminta untuk menyimak video pembelajaran yang telah saya siapkan di e-learning, dan selanjutnya mahasiswa juga dapat mendaftarkan diskusi di kolom chat, atau jika ada mahasiswa yang ingin bertanya bisa nanti langsung menghubungi saya. Setelahnya mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan kuis yang telah saya siapkan di e-learning. Jadi silakan nanti membuka e-learning masing-masing untuk mengerjakan kuis. Saya izin share screen dulu terkait materi, hari ini, yaitu, neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Saya masuk dengan bagian yang pertama, yaitu neraca pembayaran. Ya, jadi, apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antar satu negara dengan negara lain. Jadi, materi yang kita bahas hari ini itu hanya akan, berlaku untuk negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Telah saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa ciri negara dengan perekonomian terbuka, berarti negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain dengan melakukan aktivitas ekspor dan impor. Maka, di dalam pembayaran itu nanti akan ada neraca berjalan yang mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut, yaitu ada transaksi ekspor dan impor untuk barang-barang, produksi, kemudian ada juga ekspor dan impor untuk jasa ya, jadi kalau jasa itu invisible, lalu juga ada pembayaran pindahan itu ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri, pembayaran pindahan itu misalnya, gaji-gaji para TKW Indonesia yang kemudian masuk ke Indonesia. Neraca pembayaran sendiri terbagi menjadi neraca berjalan dan neraca modal. Nah, ini adalah, isi dari neraca pembayaran Indonesia yang diambil dari BPS. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya neraca pembayaran terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah transaksi berjalan, di dalamnya adalah ekspor dan ada aktivitas ekspor dan impor. Untuk ekspor baik barang non-migas maupun migas, kemudian untuk impor juga sama, baik, non-migas maupun migas. Hasil dari transaksi berjalan ini namanya neraca perdagangan. Kemudian ada ekspor dan impor jasa atau NITO, baik non-migas maupun migas, hasil dari ekspor dan impor jasa, itu namanya nanti adalah neraca transaksi berjalan. Lalu bagian kedua dari neraca pembayaran Indonesia adalah transaksi modal dan finansial. Transaksi modal dan finansial terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, investasi lainnya. Lalu, selisih perhitungan antara transaksi berjalan dengan transaksi modal, dan selanjutnya kita akan mendapatkan neraca keseluruhan. Kita masuk dengan bagian yang pertama, ketika kita membahas tentang perdagangan dengan negara lain, lalu perdagangan tersebut kemudian akan berdampak kepada neraca pembayaran dan neraca perdagangan, maka satu yang seringkali menjadi indikator pembahasan adalah kurs valuta asing. Jadi kurs valuta asing adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Tujuan kurs mata uang asing adalah untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk atas perekonomian. Apa faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing? Misalnya perubahan cita rasa dalam masyarakat, perubahan harga barang ekspor dan impor, kenaikan harga umum, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi, serta pertumbuhan ekonomi juga berkontribusi terhadap naik turunnya nilai kurs valuta asing. Nah, ini adalah contoh neraca pembayaran, valuta asing, jadi permintaan dan penawaran valuta asing dan perubahannya. Jadi sama seperti pasar barang, valuta asing juga memiliki pasar uang ya. Jadi, terkait dengan, pasar valuta asing. Jadi dia punya penawaran valuta asing dan ada permintaan valuta asing. Dan ini adalah kondisi equilibrium-nya. Jika karena suatu hal mengakibatkan terjadinya permintaan valuta asing, maka kurva demand-nya akan bergeser ke atas, yaitu ke kurva warna merah. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan? Misalnya, salah satu yang paling banyak mengakibatkan
menyebabkan pergeseran permintaan ke arah D2 itu adalah peningkatan impor. Dan ini adalah penawaran valuta asing sama seperti demand, penawaran valuta asing juga bisa bergeser dari S1 ke S2. Nah, kalau kita bicara jenis-jenis kurs, maka pemerintah itu sebetulnya mohon maaf, bahwa sebetulnya secara teori ada 3 jenis kurs. Yang pertama adalah kurs tetap. Kurs tetap ini jumlahnya selalu tetap, jadi dia tidak dipengaruhi oleh supply dan demand valuta asing yang ada di pasar. Ada kurs mengambang atau floating exchange rate. Floating exchange rate itu adalah, nilai kurs valuta asing yang, nilai kursnya itu ditentukan oleh supply, demand di pasar valuta asing. Lalu ada juga kurs mengambang terkendali, yaitu kurs valuta asing ya yang, dipengaruhi oleh transaksi supply dan demand, tetapi juga diikuti dengan intervensi pemerintah. Indonesia sendiri saat ini menganut sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate. Lalu kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Ada beberapa masalah dalam perekonomian yang terbuka. Yang pertama adalah masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Kemudian atau masalah kedua adalah ekonomi mengalami inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian mengalami pengangguran, tapi sebaliknya terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Atau yang keempat, negara atau perekonomian mengalami inflasi dan eh, diikuti dengan negara yang saat itu sedang menghadapi defisit dalam neraca pembayaran. Nah, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan memindahkan perbelanjaan. Jadi, mengatasi defisit neraca dalam mohon maaf, untuk mengatasi defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi impor adalah melakukan pembatasan impor, menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Yang ketiga adalah menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Tetapi kebijakan devaluasi ini adalah kebijakan terakhir. Jadi biasanya untuk mengurangi impor, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan pembatasan impor melalui kebijakan kuota impor atau memberikan tarif impor. Sehingga nanti harga impornya naik yang akan berdampak pada pengurangan impor. Nah, lalu apa ya kalau tadi mengurangi impor? Kalau ekspor bagaimana cara menambahnya? Ekspor memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Jadi supaya ekspornya terdorong, maka biasanya pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan moneter. Salah satunya adalah dengan penurunan pajak ekspor. Penurunan pajak ekspor salah satu insentif dalam kebijakan fiskal. Yang kedua adalah mewujudkan kestabilan upah dan harga, karena jika upah dan harga stabil, maka proses produksi barang bisa tetap berjalan mulus dan penetapan harga produk menjadi tidak terganggu. Yang ketiga adalah menurunkan nilai valuta asing. Yang kedua adalah kebijakan pengurangan perbelanjaan. Jadi kita mengetahui bahwa kebijakan pengurangan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Komponen pembelanjaan agregat apa saja yang dikurangi? Kita mengetahui bahwa komponen pembelanjaan agregat itu terdiri dari C plus I plus G. Maka yang akan dikurangi biasanya adalah konsumsi masyarakat dan pembelanjaan pemerintah. Nah, apa saja langkah-langkah dalam kebijakan pengurangan pembelanjaan tadi? Yang pertama adalah menaikkan pajak. Kebijakan menaikkan pajak akan mengakibatkan masyarakat atau pemerintah mengurangi belanjanya. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Kebijakan menaikkan suku bunga seperti sudah kita bahas di kuliah sebelumnya akan mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk menabung daripada berbelanja. Lalu kebijakan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu devaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang. Jadi, devaluasi adalah tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Syarat-syarat untuk menyukseskan devaluasi yang pertama, ekspor negara tersebut elastis, artinya jika ada perubahan harga, maka ekspornya langsung meningkat drastis. Yang kedua adalah permintaan impor negara tersebut juga elastis. Jadi kalau ada perubahan harga, impornya langsung bereaksi turun banyak ya.
Di dalam negara tidak terjadi inflasi dan tindakan devaluasi yang diambil oleh negara tersebut tidak mendapat reaksi dari negara lain, artinya negara lain tidak melakukan kebijakan devaluasi yang sama. Tetapi kalau negara kita melakukan devaluasi, lalu Malaysia melakukan devaluasi sebagai partner dagang kita, maka kebijakan devaluasinya menjadi tidak berdampak. Oke, terima kasih. Demikian kuliah singkat saya hari ini mengenai kurs valuta asing, devaluasi, dan kebijakan perdagangan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.